Jadi beliau ini dalam keadaan sangat galau. Pasalnya sedikit lagi beliau akan menikah. Persiapan sudah segala macam dan hampir selesai persiapan untuk menikah ini, Ustaz. Tetapi di satu sisi calonnya ternyata masih saja melakukan kebiasaannya, yaitu berhutang. Tapi berhutang ini bukan untuk kebutuhan, berhutang untuk gaya hidup. Iya. Jadi sekarang ini beliau sedang galau, bingung karena sudah tahap persiapan yang sudah sangat matang. Di sisi lain dia mau lanjut. Nanti setelah menikah pasangan ini nggak berubah, Ustaz. Mau ngutang lagi gitu, atau bahkan mungkin hutang yang sebelum menikah ini akan dibawa masuk ke pernikahan begitu. Iya. Jadi memang, tetapi sebelumnya Ustaz, dia memang sudah janji bahwa dia tidak akan melakukan perbuatannya itu lagi, akan membersihkan dirinya dari hutang-hutang. Laki-laki ya calonnya. Calonnya ini. Oh iya, penanya ini perempuan, Ustaz. Iya. Jadi dia sekarang dalam tahap pelunasan hutang. Katanya jangan sampai hari H malah belum selesai begitu, Ustaz. Di satu sisi juga, Ustaz, sang penanya tidak sudi kalau misalnya pernikahannya ini melibatkan apa yang sebelumnya begitu, Ustaz. Nah, takut sekali, Ustaz. Jangan sampai masih berlanjut. Jadi tolong solusinya, Ustaz. Ini beneran nggak bisa berubah orang kayak gitu kah, atau seperti apa? Apakah saya tinggalkan saja di tengah persiapan yang sudah matang ini, Ustaz, yang tinggal sedikit lagi? Tetapi saya pribadi juga tidak suka dengan yang namanya berhutang begitu, Ustaz. Dan tahu pasangan saya begitu, ya bagaimana? Begitu khawatir, Ustaz. Baik. Berhutang dan betul-betul galau sepertinya ceritanya. Serba salah. Iya. Ya, karena sudah mantap persiapan tapi melihat calonnya dengan karakter yang tidak bagus. Ya, berhutang tidak bagus ya, pada sesuatu yang tidak penting meskipun dia boleh dalam syariat. Kemudian tadi inti pertanyaan ini secara singkat saja, apakah ada potensi berubah orang yang seperti itu? Jelas ada. Bagaimana keputusan yang dia harus diambil juga? Ya, baik. Jelas ada potensi berubahnya ya. Orang itu baik, dia potensinya akan berbuat jahat. Orang itu jahat, dia berpotensi berbuat baik. Ya, dan begitulah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sikapnya? Melanjutkan atau tidak? Ya, kita berikan saja pertimbangan bahwa betul memang sudah benar apa yang dilakukan. Tentunya dia berusaha dulu ya. Berdoa. Mudah-mudahan apa yang diniatkan ini, diikhtiarkan ingin menikah itu adalah sesuatu yang baik untuknya, untuk keluarganya ke depan. Kemudian tidak mengapa juga melibatkan orang tua ataupun calon mertua untuk menasihati yang bersangkutan. Meskipun calonnya ini juga sudah bertekad tadi ya, untuk ketika setelah menikah tidak berbuat seperti itu ya. Dan hukum asalnya seseorang itu kita hukumi jujur. Mudah-mudahan saja demikian adanya. Kemudian ada satu hal penting yang perlu dilakukan jika memang ini berlanjut ya, yaitu berbuat syarat. Kalau memang ragu si wanita ini yang sampai dia bawa kebiasaannya, bisa membuat syarat pada saat akad ataupun sebelum akad ya. Ada namanya syarat dalam pernikahan, bukan syarat nikah, yang seperti balik dan seterusnya, tapi syarat yang dibuat pada saat akad atau sebelum akad ya. Artinya kesepakatan antara kedua belah pihak. Silakan ingin bersyarat apa yang sering kita dengar, mungkin itu syarat supaya istri tidak dipoligami misalnya. Ya, selama dia masih hidup. Ya. Dan itu boleh ya, tapi harus pada saat akad ya, saat akad atau sebelum akad. Adapun setelah akad itu bukan syarat lagi. Artinya dia termasuk syarat, tapi bisa dalam ketentuan agama kita, syariat kita tidak terlalu mengikat, kekuatan hukumnya tidak seperti yang disyaratkan pada saat akad ataupun sebelumnya. Sehingga boleh ya, bahwasanya ketika kita ini kemudian jadi suami istri, ketika akad nanti dengan syarat, misalnya walinya mengatakan dengan syarat engkau meninggalkan kebiasaan buruk itu ya. Engkau meninggalkan kebiasaan buruk itu, dan apabila itu berlanjut maka ada hak istri untuk menuntut ya, mengajukan pembatalan pernikahan, gugatan cerai, seperti itu
ya, boleh bersyarat hal tersebut. Tapi silakan ya, berikhtiar terlebih dahulu. Baik. Berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa membangun rumah tangga yang baik. Allahu a'lam.